يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa menuntut ilmu agama walaupun yang sempat ada kendala hujan besar, dan itu tidak menghalangi langkah kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan niat yang ikhlas dalam rangka menuntut ilmu agar bisa dimudahkan menuju surga yang kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Abu Zakaria, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-35. Ini hadis yang luar biasa ya, hadis yang agung yang menjelaskan kepada kita tentang hubungan bermasyarakat, wabil khusus masyarakat muslim, agar kita saling bersatu dalam menjadi sebuah ikhwah, persaudaraan yang saling tolong menolong di antara kebaikan, saling tolong menolong di atas kebaikan, saling tolong menolong di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kapan terjadi? Tatkala person-person seorang muslim yang mempraktekkan hadis ini. Jadi sekiranya kaum muslimin semua mempraktekkan hadis ini, maka yang terjadi adalah ulfah bainahum, rasa cinta, kasih sayang, ya, rasa keharmonisan ya di antara masyarakat kaum muslimin. Ini hadis yang luar biasa sekali, banyak faedah yang bisa kita ambil, dan hadisnya lumayan panjang dan faedahnya pun juga luar biasa. Kalau tidak cukup waktunya, mungkin kita akan bagi dua, insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya.
Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan hadisnya terlebih dahulu sebelum menjelaskan lebih dalam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud, wala tanajasu, janganlah kalian bersifat najas. Najas itu biasanya dalam jual beli, ya, memuji barang dagangan berlebihan, ya, atau menaikkan tawaran harga dalam rangka padahal tidak bermaksud untuk membeli. Nanti kita akan bahas, ya. Entah itu dalam rangka memotorotkan pembeli atau dalam rangka untuk memberikan keuntungan yang lebih kepada penjualnya. Itu najas. Kata Nabi, wala tanajasu, janganlah kalian bersikap najas. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Nanti kita akan bahas apa maksudnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimu, dia tidak menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dia tidak menghinanya. Wa la yakdzibu, dia tidak membohonginya. Wa la yahqiruhu, dia tidak merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, sambil Nabi mengisyaratkan ke dadanya selama 3 kali. Artinya 3 kali Nabi mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, di dada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabi mri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim, cukuplah seorang itu dikatakan berbuat buruk tatkala dia merendahkan saudaranya yang muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan buruk, dikatakan pendosa, dituliskan dosa tatkala dia merendahkan kehormatan seorang muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim bagi muslim yang lain adalah haram baginya dalam perkara darah, dalam perkara harta, dalam perkara kehormatan. Artinya haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil hartanya, dan haram untuk dicabik-cabik kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis luar biasa, etika bersosial, ya, kepada sesama muslim, ya, kepada sesama muslim. Sehingga tadi kita sebutkan apabila kaum muslimin memahami hadis ini dan mempraktekannya, maka tidak ada orang yang saling membenci, tidak ada orang yang saling hasud, tidak ada orang yang saling, ya, bermusuhan dan lain sebagainya, karena sudah dijelaskan fondasinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, ya, sebelum, ya, orang-orang yang berkuar-kuar masalah ham dan lain sebagainya. Tapi ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, saya bawakan, ya, penjelasan dari 2 ulama. Yang pertama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kemudian pembahasan dari Syekh Sa'ad Syifri hafizahullah ta'ala. Syekh Utsaimin membahas di sini 20 halaman lebih nih, Pak, ya. Dan kita ringkas dengan sampai ba'dal isya, ya. Kayaknya sidang magister juga kalah ini, ya, sama pembahasan kita. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang disebutkan di sini oleh Syekh Sa'ad Syifri
muqaddimah tentang hadis ini. Kata beliau, hadza haditsun azimun, ini hadis yang luar biasa, jami' yang global, mencakup keumuman kebaikan, yubayyinu ma yasidu syara', yang menjelaskan tentang kenapa syariat mensyariatkan hal-hal ini minal mujtama'il muslim, di kehidupan masyarakat muslim, yakni bi an yakunu ikhwatan muta'awilina alal khair, agar mereka menjadi saudara yang tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta saling mencintai satu sama lain, ya yu'inu ikhwanahu ala hawaijihi, ya diantaranya saling membantu ya hajat saudaranya, bukan seperti istilah kita ya di Jabodetabek dulu gue ya, semuanya ya kalau bukan artinya privasi masing-masing. Ini tidak seperti demikian dalam kehidupan masyarakat seorang muslim. Dan khonibina azani Allah wa iyyakum. Di sini langsung disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, poin yang pertama yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika bersosial di masyarakat muslim adalah la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad. Baik, apa itu hasad? Apa itu hasad? Ini penyakit ya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari penyakit ini. Karena orang yang hasad nggak pernah bahagia, nggak pernah tenang, nggak pernah tumanina, karena hatinya selalu panas terus, Pak. Ya, hatinya selalu panas, walaupun dia dalam keadaan nikmat yang banyak. Ketika tetangganya memiliki misal mobil baru, hatinya panas. Sempat saya ditanya Ustaz oleh ibu-ibu ya, gimana cara mengobati supaya saya nggak panas dengan tetangga? Ya, tetangga punya mobil baru, saya panas artinya. Nah, ini harus dibawa pakai ambulan, ya. Jangan didiamkan, ya. Ini sudah kronis ini ya, karena ini sekali lagi penyakit. Ini sekali lagi penyakit. Kalau sudah stadium 4, ya ini cara terapinya pun juga harus khusus ya. Baik, qanidina azalillah wa iyyakum. Apa itu hasad? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qala ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilm para ulama mengatakan al-hasad adalah tamanni zawal ni'matillahi azza wa jalla 'ala al-ghair. Penginginan, pengharapan agar nikmat Allah azza wa jalla kepada orang lain itu hilang. Sekedar ingin. Ya. Pengharapan atau keinginan di dalam hati ya, agar nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain itu hilang. Sawa'un kana ni'ma malan aw jahan aw ilman, entah itu nikmatnya berupa harta, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa ilmu dan lain sebagainya. Ini adalah hasad yang disebutkan oleh para ulama ya. Dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa al-hasad karahatu ma an'ama Allahu bihi 'alal ghair wa illam yatamanna az-zawal. Syekhul Islam lebih dalam lagi. Kalau Syekhul Islam mengatakan bahwa yang namanya hasad adalah karaha, sifat benci ya terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain, wa illam yatamanna zawal, walaupun dia tidak berharap nikmatnya itu hilang. Faham ya? Jadi sekedar benci saja ya. Bahasa lainnya sekedar panas hatinya, kayak tadi ibu-ibu tadi ya. Sekedar panas saja, walaupun dia tidak berharap mobil barunya tadi rusak atau kecelakaan atau apapun, maka itu sudah dituliskan sebagai apa? Sebagai hasad, ya, sebagai hasad. Ya, dan ini disebutkan kata Syekh Utsaimin bahwa perkataan Syekhul Islam lebih dalam ketimbang perkataan definisi yang pertama. Ya, lebih dalam ketimbang
definisi yang pertama tadi. Kata Syekh, "Famujarrad an taqra anna Allah an'ama ala hadzal rajul bi ni'mah fa anta hasib." Syekh Utsaimin mengomentari definisi Syekhul Islam bahwasanya cukup Anda membenci bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang dengan sebuah nikmat, maka engkau sudah dikatakan sebagai orang yang hasud, orang yang hasad, ya, orang yang membenci. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang di sini disebutkan panjang lebar ya tentang masalah hasad. Sebentar. Nah, ya, disebutkan di sini bahwa faedah yang bisa kita ambil bahwa haram bagi kita untuk berbuat hasad, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Berarti kalau saling yang satu hasad, yang dua juga demikian saling hasad. Tapi kalau pertanyaannya, misal kalau yang hasad dari satu pihak saja, apakah itu masuk larangan? Kan Nabi mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Nabi tidak mengatakan la tahsudu, jangan kalian hasad. Nah, pertanyaannya, berarti kalau saling itu antara kedua kubu, iya atau tidak? Baik, kalau yang hasad cuma satu orang, yang kubu berikutnya tidak, apakah masuk dalam bab larangan? Jawabannya iya, masuk dalam kategori la tahasad. Karena Nabi mengatakan ini dalam rangka untuk keumuman kaum muslimin, ya, untuk keumuman kaum muslimin. Makanya di sini disebutkan, kata Syekh, na'am, itu terjadi hasad walaupun dari satu pihak. Sebagai contoh, law faradna insanan yuridu an yahsuda akhahu wa zaka qalbuhu salim wa la yahsud sara hadza harama. Misalkan seseorang hasad tetapi orang yang dihasadinya ini tidak berbalik hasad, maka yang berdosa itu adalah yang siapa? Yang hasad tadi. Ya, dan itu masuk dalam kategori sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Sama seperti firman firman Allah Azza wa Jalla atau sabda Nabi, la tuqatilu, janganlah kalian saling membunuh. Itu antara kedua belah kubu, iya apa tidak? Tapi kalau seseorang membunuh ke pihak lain dan pihak lain tidak menyerang, ia membunuh, sama nggak masuk dalam larangan ini? Sama, bisa dipahami, ya. Jadi sama, la tuqatilu aw la taqtulu, itu sama berbuat yang haram. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun di sini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syistri hafizahullah ta'ala mengatakan al-hasad wal muradu bil hasad huna tamanni. Kata beliau, hasad di sini adalah penginginan agar nikmat Allah kepada orang lain itu hilang. Ya, sawa'un kana amran qalbiyan atau amran fi'liyan. Entah itu perkaranya di hati, antum sekedar menginginkan orang itu hilang nikmatnya dalam hati saja, maka itu sudah apa? Sudah dibilang hasad. Au amran fi'liyan, apalagi sampai diaplikasikan dengan perbuatan, ya. Wa qauluna amran qalbiyan, perkataan kita ini mengatakan perkara dalam hati, yakni seseorang berharap di dalam hatinya agar nikmat Allah kepada orang lain itu hilang, maka ini sudah dikatakan sebagai hasad. Walaupun antum diam saja, antum diam, kemudian panas, ya, kemudian sumpah, tapi nggak ngomong, atau enggak diaplikasikan hasadnya seperti memfitnah. Kan orang kalau sudah hasad kan pasti berbuat zalim dia, iya atau tidak? Hasad sini memfitnah ini, kemudian playing victim dan lain sebagainya, itu lebih parah. Tapi mujarrad Anda sudah panas di hati dan berharap
agar nikmat itu hilang, maka sudah dikatakan sebagai orang yang hasad. Orang yang hasad. Wa idza takallama bidzalik wa badala al-asbaba bi lisanihi litazula ni'ma min ghairihi asbaha aywan hasada. Apalagi kalau dia sudah berbicara, disalurkan hasadnya kemudian dengan perbuatan-perbuatannya, maka ini hasad yang ia lancarkan dengan perbuatan badannya, bisa berkali lipat dosanya. Fa innahu idza fa'ala wa adda min al-a'mal ma yusidu ila zawali ni'am 'anil ghair fa innahu yu'tabaru hasadan. Maka dia dihitung hasad yang kedua kali, ya, yang dihitung kedua kali. Wa minal ma'lum, dan setelah diketahui bahwasanya pertama kali yang berbuat hasad ini siapa? Ada yang ingat? Iblis laknatullahi alaihi. Sehingga terkala ada seorang yang berbuat hasad, dia sedang niru iblis. Karena dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk di alam semesta ini adalah hasad. Hasadnya iblis kepada bapak moyang kita Adam alaihi salatu wassalam, sehingga hukumannya pun benar-benar hina. Ya, iblis dikeluarkan dari kerajaan langit, ya, diturunkan ke muka bumi dengan hina, terusir, ya, disebabkan karena hasad, ya, karena hasad. Dan hasad ini adalah simbol utama orang-orang kafir, wabil khusus Yahudi. Wabil khusus Yahudi yang sekarang sedang memerangi kaum muslimin di Palestina. Nah, semoga Allah segera menghancurkan mereka. Ya, ini hasadnya orang-orang Yahudi. Ya, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Azza wa Jalla berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Wadda katsir, dan sungguh kebanyakan min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Oh, jangan salah ya, anak pernah ngisi ahlul kitab yang jualan kitab. Bukan. Ya, bukan. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara, ya, Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka ini yang mengkhabarkan Allah yang mengetahui hati-hati mereka. Ya, bukan. Awas jangan sampai salah mengatakan bahwa saya Al-Quran intoleransi. Badan nggak boleh kita mengatakan demikian. Ini yang mengatakan adalah Allah 14 abad yang lalu. Wadda kathirun, kebanyakan dari ahlul kitab. Wadda, apa wadda? Menginginkan apa? Lau yaruddunakum ba'da imanikum, agar kalian murtad setelah keimanan kalian. Kufaran hasada, agar kalian jadi orang kafir setelah kalian beriman. Kenapa? Mereka wadda, mereka menginginkan untuk kalian murtad hasadan min 'indi anfusihim, rasa hasad mereka, ya, terhadap kaum muslimin yang ada di dada-dada mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara tahu kebenaran, mobil khusus Yahudi. Karena tahu, ya, Yahudi kebenaran dengan katanya Nabi Muhammad SAW. Kalau antum belajar sejarah lagi, kenapa sih Yahudi itu dulu Yahudi ada di Madinah? Ada di Madinah, dia diusir oleh Nabi SAW. Kenapa mereka tinggal di Madinah puluhan tahun sebelum Nabi hijrah? Karena mereka tahu akan ada Nabi terakhir yang akan hijrah ke Madinah. Dihabarkan di kitab-kitab mereka, di Injil-Injil atau di Taurat-Taurat, mereka tahu. Dan ternyata nabi yang diharapkan itu seharusnya kata mereka, ya, mereka menginginkan nabi terakhir itu dari Bani Israel. Makanya diwanti-wanti orang Arab itu. Orang Arab waktu itu rendah, orang-orang yang hina, tidak bisa membaca dan menulis. Seperti Yahudi, mereka ahli kitab, kan, bisa membaca, bisa menulis. Orang Arab kalau
kalau ingin tanya fatwa tanya sama Yahudi, ahli kitab. Ternyata nanti kelak akan datang nabi akhir zaman, penutup para nabi yang akan kita imani, ya, kalian harus ikut dan lain sebagainya, yang segala macam. Ternyata nabinya dari bangsa Arab, gengsi dong kata mereka, gak mau karena mereka merasa tinggi, ya. Akhirnya hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah tahu kebenaran. Jadi Yahudi itu tahu kebenaran. Rasulullah SAW sebagai contoh tahu kebenaran, Yahudi itu tahu bahwasannya mereka akan dibasmi, akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Tahu mereka. Buktinya apa? Mereka menanam pohon gorkot sebanyak-banyaknya di Palestina sekarang. Ya, itu kalau tahu hadis yang bahwasanya pohon dan batu akan berbicara, ya muslim ya Abdullah Yahudi wa mar'i fata'al faqtulhu. Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi lagi ngumpet, kesinilah bunuhlah dia. Yahudi tahu, ya, makanya mereka illa gharqat, kecuali pohon gharqat fa innahum min syajarihim, karena itu bagian dari pohonnya mereka. Dan mereka berbondong-bondong menanam pohon ini, sehingga ada salah satu orang pejuang, ya, entah itu orang sipil dari mereka, dari kaum muslimin di Palestina, sempat mengancam, saya mendapat kabar ini, ya, mengancam tentara Israel sekarang, ya. Kata seorang Arab ini mengatakan, muslim, kelak suatu saat kami akan membasmi kalian, akan mengalahkan kalian, ya, maka takutlah kalian kepada kami. Jawabannya apa seorang Yahudi itu? Bukan malah mendustakan, membenarkan. Iya betul, kalian kaum muslimin akan mengalahkan kami, tapi maaf, muslimnya bukan Anda, kata si Yahudi. Nah, si orang Arab ini kaget, kok bisa tahu muslimnya bukan kami? Iya, muslimnya akan mengalahkan kami adalah muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Artinya ini kinayah maknawi, maksudnya orang yang kaum musliminnya kembali lagi kepada agamanya secara kafah, totalitas, ya, totalitas. Itulah mereka yang akan mengalahkan kami, sebagaimana para sahabat Nabi mengalahkan Yahudi yang menaklukkan Palestina di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu lihat, ya, artinya kembali ke zaman, ke agama, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada kehinaan kepada kalian, la yanziruhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu akan menempel kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu lihat, ya, sekarang kita lihat berkaca kaum muslimin di salat subuh, ya, sebagian masjid itu subhanallah Pak, ya, mengenaskan, ya, banyak yang merangkap jabatan Pak. Dia betul, yang muadzan, ya, dia juga yang qoma, dia juga yang imam, dan dia juga yang jadi makmum, ya. Itu sholat subuh, ya. Yang lainnya kemana? Yang pada jadi makan. Nanti sholat subuh 7 kalau mau berangkat kantor, tuh, ya. Tapi kita keluar, ayo kita jihad, ayo kita membunuh Yahudi, ya bagus. Tapi lihat, kita agamanya kita aja masih apa? Masih berantakan, ya, kualitas agamanya kita. Karena kemenangan Allah Azza wa Jalla itu, ya, tergantung kualitas agamanya kita, ya, maka akan turun. Maka harus kembali kepada agama. Makanya mereka itu membenci bagaimana caranya kaum muslimin tidak belajar agama. Ada, saya dikabarkan oleh beberapa orang, ya, bahwa di tempatnya mereka yang di negeri yang ada Yahudinya, itu setiap hari Yahudi itu buka Al-Quran, Pak. Buka Al-Quran bukan dalam rangka hudan linnas, bukan dalam rangka untuk
mencari petunjuk, tapi untuk membandingkan keadaan kaum muslimin apakah masih sama dengan Al-Quran atau tidak. Ketika dibuka ternyata masih jauh kaum muslimin dari Al-Quran, ya alhamdulillah masih tenang, kata mereka. Kita masih bisa menindas mereka, Tapi kalau sudah mulai banyak yang hadir pengajian, banyak yang sudah belajar agama sedikit, itu mereka sudah mulai ketar-ketir. Makanya di Eropa ada istilah Islamofobia, ya, saya Islam teroris, yang berjenggot seperti teroris, yang bersadaran teroris. Kenapa? Agar kaum muslimin lari dari agamanya. Siapa yang melakukannya? Itu Yahudi. Karena Yahudi yang menguasai dunia sekarang. Kita tidak memungkirinya, karena mereka benar orang-orang pintar, tapi keblinger. Dia sesat dan menyesatkan waliyallahu billah. Itu diantara karakteristik ahli kitab Yahudi dan Nasara, bahwasannya mereka ini hasad, sehingga barang siapa yang hasad dia mirip dengan mereka. Ya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang hasad, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka bagian dari golongan mereka. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini ada yang bertanya dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa ada yang bertanya, ma yaridu ala qalbi ahyanan min mahabbatil qawmil insan a'la min akhihi fa hal yadkhul hasad. Terkadang seseorang itu menginginkan agar dia bisa mengungguli saudaranya dalam segala aspek. Ya, apakah itu bagian dari hasad? Ya, terkadang seseorang, seringnya seseorang pengen dia jauh lebih unggul ketimbang saudaranya. Apakah ini bagian dari hasad? Nah, jawabannya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tidak, bukan bagian dari hasad. Karena seseorang yang tidak membenci nikmat Allah kepada orang lain, maka itu tidak dikatakan sebagai hasad. Lakin uhibbu an yafuqahu, akan tetapi dia menginginkan, ingin mengungguli dia dari berbagai aspek, maka itu sebuah naluri manusia, sifat naluri dasar manusia. Tidak mengapa, asalkan caranya benar, caranya sehat. Misal dalam pembelajaran, semua siswa menginginkan agar dia bisa menjadi ranking 1, iya atau tidak? Apakah orang yang belajar serius mati-matian agar bisa mendapatkan juara kelas kita katakan orang ini hasad? Tidak, bisa dipahami. Itu tidak dikatakan hasad. Walidzalika lamma alqan nabiyyu ala ashabihi as-su'al, oleh karenanya maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan, sebagai contoh Nabi pernah kasih sayembara kepada para sahabatnya. Di situ Nabi ngasih teka-teki kepada para sahabat, dan sahabat yang kumpul adalah, kita tahu, orang-orang senior semua. Kata beliau, kata Nabi SAW, ada satu pohon, yang pohon itu seperti seorang mukmin. Tahukah kalian pohon apakah itu? Semua para sahabat yang senior tidak tahu jawabannya. Tidak tahu jawabannya. Dan Ibnu Umar tatkala itu, anaknya Umar bin Khattab, masih kecil. Dia sudah mengira-ngira di jawaban di hatinya itu adalah pohon korma. Pohon korma, dan ini memang jawabannya. Pohon korma itu seperti seorang mukmin dalam permisalannya. Semua itu bermanfaat, dari batangnya, dari akarnya, dari buahnya, dari rantingnya, semua itu bermanfaat. Makanya kata Nabi, ini seperti seorang muslim itu harusnya bermanfaat kepada orang lain. Nah, akhirnya Ibnu Umar ini, karena dia masih kecil, dia sungkan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena banyak para sahabat-sahabat senior, akhirnya
tatkala disampaikan kepada bapaknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, apa kata bapaknya? Sekiranya engkau mengatakan itu, ya, itu lebih aku cintai. Kenapa ente diem aja? Artinya biar bikin apa? Kebanggaan buat siapa? Buat bapaknya. Artinya ini dalil yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa tidak mengapa orang ingin misalkan bisnis, saya pengen bisa kalahkan bisnisnya lain agar bisa lebih menonjol. Boleh apa tidak? Boleh, asalkan caranya dengan cara yang sehat, ya, bukan pergi ke dukun atau menjelek-jelekan barang dagangannya. Ini sudah cara yang tidak sehat dan ini yang harus masuk dalam kategori najas tadi. Ya, masuk dalam kategori najas tadi. Kita boleh sebentar untuk mendengarkan adzan kemana bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Syekh Utsaimin tentang masalah hasad. Apabila seorang ini hasad di hatinya, membenci kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, entah itu dia mendengar atau melihat, ya, walakinnahu yudafi'uhu, ya, akan tetapi dia berusaha di dalam hatinya, ya manusia, ya namanya manusia. Kadang pikiran itu langsung secara tiba-tiba datang. Akan tetapi dia yudafi', memerangi perasaan hasad tadi di dalam hati. Apakah orang ini dikatakan hasad dan berdosa ataukah tidak? Nah, gimana Pak jawabannya? Dia berusaha untuk dia super panas di hatinya, kemudian berkecamuk antara kebaikan dan keburukan, sehingga mungkin kebaikan mufil akhir dia mengalahkannya. Apakah dia dikatakan hasad? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena hampir semua orang itu pernah hasad, Pak. Akan tetapi yang membedakannya itulah yang orang baik dan yang buruk. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, "Ma khala jasadun min hasadin." Tidaklah ada orang yang selamat dari hasad. Ya, tidaklah seorang itu selamat dari hasad. Manusia ini semuanya hasad. Akan tetapi yang membedakan adalah ini. Apabila orang karim, dia mengalahkannya, tidak menampakkannya, menyembunyikannya. Kalau dia mulia, orang yang berperangai mulia, dia yukhfi, menutupinya hasadnya. Sehingga mungkin dia akan mengatakan Masya Allah, Barakallahu fi, mendatanginya, memberikan selamat, walaupun sempat panas hatinya. Tapi dia berusaha meredamnya, kemudian mendatangi si fulan, entah itu lewat handphone atau ketemu langsung, yang memberikan ucapan selamat atas nikmat yang memberikan, maka orang yang seperti ini tidak dikatakan hasad. Nah, adapun orang yang lain, kata Syekhul Islam Taimiyah, walakinnal lain yubdi. Adapun orang yang buruk itu yang menampakkan hasadnya. Jadi yang antum akan tahu antum ini karim, orang yang mulia, ataukah orang yang lain yang apa istilahnya, lawan dari mulia apa? Orang yang lain, yakni orang yang durjan, yang buruk. Kalau orang karim, dia berusaha untuk mengubur hasadnya, entah itu mengucapkan selamat dan mengakui bahwasanya dia lebih unggul dari saya, ya, Masya Allah, Barakallahu fiik, semoga sukses dan lain sebagainya, mengucapkan dan lain sebagainya. Adapun lain, dia menampakkannya. Nah, makanya penting Pak bagi kita, jangan, kalau sudah tahu semua orang itu hasad, cuman berbeda-beda dalam menyikapinya, maka ada satu pelajaran penting yang kita bisa ambil. Apa? Jangan memamerkan kenikmatan, apalagi sampai dipajang di medsos, pajangnya di WA, di IG, di YouTube atau dimanapun. Kenapa? Baru lahiran anak di share di
di grup WhatsApp, tolong doain ya, tolong doain. Belum tentu yang lagi baca itu lagi orang nggak suka sama antum, panas dia tuh, akhirnya bisa naruh ain di situ. Iya atau tidak? Ini saya kurang setuju nih. Ada orang yang baru lahiran di-share kemana-mana. Ada apa? Untuk doa cukup orang-orang yang antum anggap ini orang yang baik saja sudah. Jangan di-share di Facebook, di-share di IG. Akhirnya orang yang nggak senang sama antum bisa naruh ain di situ, anaknya bisa sakit, anaknya bisa ini dan lain sebagainya. Lihat, ada sebuah hadis ya yang tentang masalah ini agar kita tidak gampang men-share kenikmatan. Tak kepada, bisa jadi kepada saudara kandung juga sering ribut. Lihat kasusnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Itu kan kenapa? Ada hasad juga, iya atau tidak? Ya la taksusu iyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Lihat kata abahnya Yakub. Ya, jangan hanya ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, nanti dia akan berbuat makar kepadamu. Dan ternyata ini aja terjadi. Ya, nah dalam sebuah hadis disebutkan ista'inu fi injahi hawaijikum bil kitman fa inna kullazi ni'matin mahsud. Apa artinya? Fa inna kullazi ni'matin mahsudun. Sukseskanlah dalam menyelesaikan hajat-hajat kalian dengan sembunyi-sembunyi. Dengan apa? Sembunyi, jangan diumbar, jangan dikeluar-keluarkan. Saya mau umroh, fil akhir gak jadi puas. Kan akhirnya kan orang tepuk tangan di belakang. Pura-puranya orang tuh katanya tuh gak jadi umroh, kenapa? Ya nggak jadi. Oh ya insya. Tapi hatinya gembira itu. Ada yang kayak gitu mungkin anaknya nggak tahu. Sudah jadi kena saking polosnya dan lain sebagainya. Biasanya polos sama baru tipisnya sedikit. Beda tipis ya. Kembali ke pembahasannya. Ista'inu fi injahi hawaijikum bil kitman. Sukseskanlah dalam rangka menjalankan aktivitasmu, hajat-hajatmu dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Fa inna kullazi ni'matin mahsud. Karena orang yang mendapatkan nikmat itu hasud, dihasudi. Akan ada yang hasud kepadanya. Karena sekali lagi orang itu kita nggak tahu hatinya seperti apa. Tadi Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang itu pasti kena hasad. Cuman perbedaannya kalau yang karim, yang mulia dia menyembunyikannya, yang lain yang tidak mulia, yang berperangai buruk dia akan menampakkannya. Dan antum bisa lihat kawan-kawan antum. Kalau ada yang hasad dia menampakkan, berarti dia itu lain. Orang yang buruk tinggalkan, orang itu blacklist. Ya, jauhi orang ini bikin mantolan. Tapi kalau ada kawan antum yang setiap kali antum dapat kenikmatan, dia pertama kali yang mengucapkan selamat, yang memberikan support dan lain-lain, pegang erat-erat itu, berarti hatinya bersih orang yang kayak gitu. Jadi hasad ini hati-hati Pak. Ya, terkadang terselubung ada di sekitaran kita. Ya, jangan main umbar ya anaknya yang lucu dipajang di WA dan lain sebagainya, kena ain akhirnya. Siapa yang salah? Orang tuanya. Ini kata para ulama termasuk kedunguan para orang tua menyebarkan anak-anaknya yang lucu. Nah, masuk di IG, bahkan dibikinkan akun YouTube ya. Waliyahulillah, ini mengerikan sekali. Ya nasallallahu salamata wal afiyah. Baik ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka ya, yang seperti ini kalau orang kembali ke pembahasan, kalau dia berusaha untuk memeranginya agar tidak hasad, maka tidak disebutkan sebagai orang yang hasad. Karena sekali lagi manusia ya nalurinya mungkin ada sedikit panas, tapi dia berusaha. Tapi ini derajat yang tidak sempurna. Derajat yang sempurna, dia berusaha untuk tidak panas. Ini yang sempurnanya.
Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza yas'ub, dan ini sangat sulit sekali bagi kebanyakan manusia, ya, karena kita sekarang adalah manusia ya, bukan malaikat. Baik, ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum. Intinya ketika hasad tidak dipublikasikan. Dalam sebuah hadis disebutkan wa idza hasadta fala tamdi. Kalau engkau hasad jangan dipamerkan, jangan diaplikasikan. Ya, karena sudah orang kalau sudah hasad, Pak, itu apapun dilakukan. Makanya di surat Al-Falaq itu yang paling terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat paling terakhir. Kenapa? Karena keburukannya paling ngeri. Di situ kan berlindung dari sihir, berlindung dari ini, dari kejahatan. Ya. Terakhir dari hasad, orang yang hasad apabila dia melancarkan hasad. Karena kalau orang yang sudah hasad melancarkan hasad, maka poin-poin sebelumnya itu orang melakukan sihir, ya, melakukan kejahatan, itu kalah semua karena orang yang hasad. Dan berapa banyak orang yang menyihir disebabkan karena hasad. Itu mengerikan sekali. Antum kalau mendapatkan ada kawan antum atau siapapun yang hasad, maka ya blacklist orang tersebut. Ya, kalau bisa jangan warna hitam saja, warna apapun antum ambil. Ya, karena ini sudah menjadi orang yang tidak baik. Baik, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Nah, biasanya orang yang hasad ini dalam satu mihnah, satu rival, ya, yang derajat biasanya, ya, orang yang sama-sama pedagang, sama-sama bisnis, yang seangkatan, ya, yang bisnisnya sama, ya, biasanya yang setingkat. Gak mungkin orang miskin menghasudi orang kaya, yang jomplang karena sudah kelihatan banget. Atau orang miskin, orang kaya menghasudi orang miskin, biasanya yang serival. Ya, misalkan satu penjual sate, pasti yang hasud penjual sate lagi, Pak. Iya atau tidak? Rata-rata. Ya, yang sama-sama profesinya biasanya. Yang satu menjual properti, ini juga properti. Yang ini kalau hasud dia akan jelek-jelekin ini, misalkan. Kenapa? Yang serival biasanya. Kalau yang sudah tingkatannya jauh lebih tinggi biasanya enggak. Kenapa? Karena dia sudah ngacak dirinya. Ya, saya sudah terlampaui jauh dengan dia, ngapain saya hasad. Jadi pahami? Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, itu secara umum. Kemudian di sini Syekh Utsaimin ngasih derajat-derajat orang yang hasad. Ada 3. Yang pertama adalah an yatamanna an yafuqa ghairahu fahadza jaiz. Yang pertama adalah dia berharap agar dia bisa mengungguli orang lain, tentunya dengan cara yang sehat tadi. Maka ini diperbolehkan dan tidak termasuk dari hasad. Ya, ini diperbolehkan. Yang kedua adalah an yakrah nikmat Allah azza wa jalla ala ghairihi. Dia membenci Allah memberikan nikmat kepada selain dia. Ya, yang kedua ini. Akan tetapi la yas'afi tanzili martabatil ladzi an'ama Allah azza wa jalla alaihi wa yudafi al-hasad. Akan tetapi orang ini berusaha, ya, untuk memerangi hasadnya yang di dalam hatinya dan tidak mengaplikasikan hasadnya. Tidak mengaplikasikan hasadnya. Fahadza yadurruhu. Dan orang ini tidak madharat, artinya tidak dikatakan sebagai orang yang hasad. Tidak dikatakan orang yang hasad. Tidak dikatakan orang yang hasad, walakin baru akan, tapi derajatnya lebih rendah ketimbang yang tidak panas. Kalau Syekh Sa'ad Sitri memberikan perincian yang kedua ini, kalau dia tidak mengaplikasikan hasadnya gara-gara dia nggak mampu melaksanakannya, misal tidak mampu dengan ucapan karena belum bisa omongannya didengar, maka dia sudah berdosa. Akan tetapi kalau dia mampu untuk mengaplikasikan hasad, tapi tidak dia lakukan dan berusaha untuk menghilangkannya, maka ini adalah orang yang tidak dikatakan sebagai hasad.
Karena yang tidak dikatakan sebagai hasad. Dan yang ketiga adalah ini yang terburuknya, an yaqa fi qalbihi hasad wa yas'a fi tanzili martabati allati hasadahu. Di dalam hatinya sudah hasad dan dia mengaplikasikan hasadnya agar tersampaikan dengan anggota badannya tadi, maka ini adalah hasad yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia baru mendapatkan dosa. Ya. Kemudian poin berikutnya, hasad, orang yang hasad adalah orang yang tidak pernah bahagia, abadan, nggak bakal hidup senang, nggak bakal hidup puas, nggak bakal hidup damai. Kenapa? Karena hatinya selalu panas tadi. Ya, walaupun dia sama-sama orang tajir, tapi kalau hobinya panas-panasan, yang satu buka toko, dia buka toko lagi, yang satu buka gudang, dia juga buka gudang lagi, sampai dikatakan dua orang ini bapak pembangunan. Karena bikin ruko, dia panas juga, bikin ruko lagi di seberangnya. Sudah beres nih, bikin lagi dia, ikutan lagi. Sama-sama tajir dua orang ini, tapi panas-panasan. Bahagia tidak? Nggak bahagia. Bahkan kalau partnernya tadi yang ia hasadi ini sukses, bisa jantungan. Nah, iya. Bisa masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena hatinya panas. Kan hati yang mengendali seseorang. Ya, maka orang yang hasad abadan gak bakal bahagia. Walaupun apa yang ia dapatkan itu punya, tapi gak bakal bahagia. Ya, izina ni'amallah 'alal ibadi. Kenapa? Karena nikmat Allah itu akan terus bakal ada oleh orang lain dan nggak bakal sama. Ya, sehingga setiap kali dia melihat nikmat kepada orang lain dari Allah kepada orang lain, dia apa yang terjadi? Ghamman wa hamma, menjadi gundah gulana, jadi risau, menjadi gelisah dan lain sebagainya. Apa yang ia ada di tangannya itu tidak dia nikmati, dan itu puncak kesengsaraan seseorang. Dia mendapatkan kenikmatan dari Allah tetapi tidak ia rasakan, tidak ia nikmati, yaitu puncak kesengsaraan seseorang. Kemudian dua poin berikutnya, dan kita tutup, wal hasad i'tiradun 'ala qadarillah. Orang yang hasad itu protes kepada takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu yuridu an yataghayyara al-maqdur, karena dia ingin berharap, ya seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau kasih kepada dia nikmat, kepada saya kok nggak kayak gitu. Dia protes terhadap keputusan Allah. Sudah dikatakan oleh para ulama, orang yang hasad adalah musuh terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Jadi di sini kurang ajarnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, protes, tidak terima, tidak ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu Allah itu tidaklah melakukan kecuali pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang kita tahu ataupun yang tidak kita tahu. Kemudian orang yang hasad biasanya kalau melancarkan hasadnya pasti ada perbuatan dosa dan maksiat, seperti al-udwan al-ghair, dia akan memusuhi orang lain, akan membencinya. Kemudian mukhasomah, saling bertengkar karena hasad. Kemudian nasrul ma'aib, menyebarkan aib-aib, aibnya. Kenapa? Karena faktor hasadnya tadi, ya. Bahkan sampai ujung-ujungnya sihir, membunuh karena masalah hasadnya. Lihat surat Nabi, di surat Yusuf itu adalah sebagai pelajaran bagi kita, ya. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur agar dibunuh, agar bapaknya ya enggak cinta berlebihan kepada Nabi Yusuf sehingga membuatnya cemburu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi ada hasad yang dicintai oleh Allah, artinya dibolehkan oleh syariat, yaitu bahasanya bukan hasad sebenarnya, itu ghibthah. Apa itu ghibthah? Menginginkan agar saya bisa seperti dia dalam kebaikan, ya, tanpa ada embel-embel
ingin melenyapkan nikmat tersebut dalam dua bab, yaitu dalam masalah harta, bahwa bukan karena kayanya tetapi ingin sedekahnya. Karena orang itu gemar bersedekah, aduh saya juga kalau punya harta pengen kayak dia, lebih getol lagi sedekahnya. Ini namanya hasad yang dianjurkan, bolehkan, namanya ghibthah. Yang kedua adalah hasad dalam rangka melihat penuh orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Aduh saya juga pengen seperti ini, maka ini yang diperbolehkan. Kata Nabi SAW mengatakan la hasada illa bisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, rajulun atahullahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Ini seseorang diberikan oleh Allah Al-Quran dan dia menghidupkan Al-Quran di siang dan di malam. Yang membaca Al-Quran, dia dikatakan Al-Quran, ini ahlul ilm, pengen yang seperti ini boleh. Atau warajulun atahullahu mala, ada seseorang yang diberikan harta oleh Allah, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia selalu berinfak di siang dan di malam. Boleh, kan? Saya juga pengen demikian. Maka itu adalah hasad yang dianjurkan dalam bahasa syariatnya adalah al-ghibthah, yang menginginkan agar seperti dia, bahkan lebih baik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf nih ya, satu hasad saja sudah antara maghrib dan isya ya. Kalau kita rampungkan semua mungkin bisa sampai sahur ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.